Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proposal kuantitatif yang telah kami susun. Adapun di dalam kelompok saya terdapat 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Master Rahmat, dan teman saya bernama Nurul Aulia. Proposal kuantitatif yang telah kami susun ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahida, MPD. Adapun judul proposal yang telah kami ambil yaitu penerapan strategi direct instruction terhadap kedisiplinan sholat fardu peserta didik kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini ialah kami sering menjumpai kebiasaan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekarang yang masih kurang kedisiplinannya dalam mendirikan sholat. Maka dari itu, kami mencoba meneliti di sekolah MTS 1 Pontianak. Kami ingin mengetahui kedisiplinan sholat di sekolah MTSN 1. Kami juga sudah melakukan para penelitian yang mana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sekolah MTS 1 Pontianak melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada waktu istirahat kedua atau ketika waktu masuk waktu zuhur. Peneliti juga telah menanyakan kepada beberapa peserta didik di MTS 1 Pontianak mengenai pembelajaran fikih terkait materi kedisiplinan sholat fardu. Menurut laporan dari salah satu guru, peserta didik sering kali kedapatan tidak langsung menuju ke masjid ketika sudah masuk waktu sholat. Terkadang ada yang masih bermain-main hingga pergi ke kantin. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi direct instruction pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan sholat fardu pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh ketika menggunakan strategi direct instruction terhadap kedisiplinan sholat fardu peserta didik pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan strategi direct instruction pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui kedisiplinan sholat fardu pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ketika menggunakan strategi direct instruction terhadap kedisiplinan sholat fardu peserta didik pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian ini dipandang dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis. Poin pertamanya, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan strategi pembelajaran direct instruction terhadap kedisiplinan sholat fardu peserta didik dalam pembelajaran fikih. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi guru pengampu mata pelajaran fikih MTSN 1 Pontianak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengajaran, tujuan pendidikan, dan menginovasikan sistem pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih mudah menerima pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Nah, manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kedisiplinan sholat fardu peserta didik secara optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian manfaat bagi sekolah.
Bagi sekolah, hasil penelitian ini sangat bermanfaat, terutama dengan diketahuinya pengaruh strategi direct instruction yang diterapkan pada pembelajaran fikih. Pihak sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan disiplin sholat fardu peserta didik MTSN 1 Pontianak. Selanjutnya, di dalam bagian kajian teori, kami mengambil 3 materi besar. Yang pertama tentang strategi direct instruction, yang kedua tentang kedisiplinan, yang ketiga tentang sholat berjamaah. Adapun materi tentang strategi direct instruction, yang pertama tentang pengertiannya. Pembelajaran direct instruction merupakan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung telah digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau kemampuan baru kepada kelompok besar siswa. Lalu memberikan ujian pemahaman materi dengan berlatih di bawah bimbingan guru dan mendorong mereka melanjutkan latihan di bawah pengawasan guru. Bagian kedua yaitu tentang langkah-langkah strategi direct instruction. Terdapat 5 tahapan dalam penerapan strategi ini. Yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran dan dapat mempersiapkan peserta didik. Yang kedua, dapat mendemonstrasikan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, bisa memberikan latihan terbimbing. Yang keempat, lalu bisa mengecek pemahaman pemberian umpan balik kepada peserta didik. Yang kelima, pemberian perluasan latihan dan pemindahan ilmu. Di antara kelebihan dan kekurangan strategi direct instruction, yang pertama yaitu tentang kelebihannya dulu. Kelebihan strategi direct instruction. Yang pertama, pendidik mudah menguasai kelas. Yang kedua, digunakan dalam lingkungan kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, pembelajaran ini bisa membuat peserta didik peka terhadap jarak antara pengetahuan teori dan pengetahuan praktik. Adapun kelemahan pada strategi direct instruction, yang pertama, mengandung unsur paksaan kepada peserta didik. Yang kedua, mengandung daya kritis peserta didik. Dan yang ketiga, sulit mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar peserta didik. Adapun materi yang kedua yaitu tentang kedisiplinan. Pengertian disiplin dalam kamus besar, disiplin diartikan dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Fungsi disiplin. Menurut Singgih Gunarsa dalam Syarif Hidayah 2012 bahwa fungsi utama disiplin adalah untuk mengajarkan bagaimana mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas atau peraturan yang ada. Materi yang ketiga yaitu tentang sholat berjamaah. Pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat berasal dari kata sholla yusolli tasliyan, yang artinya adalah rahmat dan doa. Makna sholat dalam syariat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, lalu disertai dengan syarat-syarat khusus dan niat yang betul. Di antara keutamaan salat berjamaah adalah yang pertama akan didoakan oleh para malaikat, yang kedua disaksikan oleh para malaikat, yang ketiga diselamatkan dari gangguan syaitan, yang keempat dapat menyaksikan takbiratul ihram imam, yang kelima akan dijaga dari sifat munafik dan buruk sangka, yang keenam pengucapan amin bertepatan dengan ucapan amin para malaikat. Hikmah salat berjamaah. Salat berjamaah seperti yang kita ketahui adalah salah satu senjata ampuh yang dimiliki oleh umat Islam dan dalam membangun rasa persaudaraan, menjauhkan diri dari pecah belah dan lain-lain menurut Al-Atsari 2002. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Sebagai bahan rujukan dan pembanding penelitian terdahulu yang relevan, maka peneliti mendapati 3 rujukan skripsi. Yang pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Firda Zakia tahun 2021 yang berjudul Model Pembelajaran Direct Instruction dalam Pendidikan Agama Islam dan Relevansinya dengan Kecerdasan Spiritual. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah pada strategi yang diterapkan, yaitu sama-sama menggunakan strategi direct instruction dan dalam pembelajaran agama. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini ingin meneliti kecerdasan spiritual peserta didik, dan penelitian ini
Dan penelitian yang sedang dirancang peneliti sekarang ialah terhadap kedisiplinan sholat fardu. Kemudian, perbedaan dalam tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dirancang peneliti, tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui pengaruh ketika menggunakan strategi direct instruction terhadap kedisiplinan sholat fardu peserta didik pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Dan yang kedua ialah skripsi yang ditulis oleh Lina Prastianti tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction dan Minat Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 MIPA SMAN 1 Nawangan tahun ajaran 2020-2021. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembelajaran direct instruction dan penerapannya dalam pembelajaran agama. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini mengukur minat terhadap hasil belajar. Penelitian yang dirancang peneliti saat ini akan membahas mengenai kedisiplinan peserta didik. Kemudian, terdapat perbedaan dalam rumusan serta tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian yang dirancang peneliti ialah untuk mengetahui pengaruh ketika menggunakan strategi direct instruction terhadap kedisiplinan sholat fardu peserta didik pada pembelajaran fikih kelas 7 MTSN 1 Pontianak. Dan skripsi yang relevan yang terakhir, yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Munira tahun 2019 yang berjudul Peran Guru Fikih terhadap Kedisiplinan Sholat Berjamaah pada Peserta Didik di Madrasah Aliyah atau MAN Pinrang, di mana kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai kedisiplinan peserta didik dalam mendirikan ibadah sholat. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini lebih mengarah kepada guru yang akan diteliti sebagai orang yang berperan penting dalam menunjang kedisiplinan peserta didik tersebut. Perbedaan yang lain, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan yang dirancang peneliti adalah penelitian kuantitatif. Pengaruh berikutnya adalah tentang metode penelitian. Poin pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, karena adanya data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Husna tahun 2020. Lalu, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, lokasi penelitian berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pontianak, Jalan Alianyang, nomor 6A. Lalu waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2014 halaman 148. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dari kelas 7 MTSN 1 Pontianak, di mana di MTSN 1 Pontianak ini terdapat 6 kelas untuk peserta didik kelas 7, dan kami hanya mengambil 4 kelas dari total keseluruhan kelas. Jumlah keseluruhan dari 4 kelas ini ialah 156 orang peserta didik kelas 7. Selanjutnya, yang kedua, sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono 2014 halaman 149. Sampel digunakan untuk membantu peneliti untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian, seperti keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Oleh sebab itu, sampel harus dapat mewakili populasi penelitian.
Jadi, dalam penelitian ini kami menggunakan stratified random sampling. Rancangan penelitian eksperimen dalam penelitian ini adalah randomized Solomon four-group design. Jumlah sampel yang akan peneliti ukur ialah sebanyak 110 orang peserta didik. Ukuran sampel adalah jumlah sampel yang diambil dalam suatu penelitian. Perhitungan ukuran sampel penelitian ini menggunakan tabel Morgan. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini ada 3 teknik. Yang pertama, teknik kuesioner, yang kedua, teknik observasi, yang ketiga yaitu teknik wawancara. Adapun di dalam teknik kuesioner, kami akan menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden. Dan pada teknik observasi, kami akan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke sekolah. Teknik terakhir yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara. Kami akan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang kami tuju. Dan dalam instrumen pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama kuesioner, yang kedua observasi, dan yang terakhir pedoman wawancara. Kemudian yang terakhir teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis faktor, di mana analisis faktor adalah teknik yang berusaha untuk mencari kesamaan dimensi yang mendasari variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, peneliti menggunakan bantuan software SPSS atau Statistical Product and Service Solution untuk menganalisa data agar lebih mudah. Dengan pengujian data menggunakan statistik inferensial, di mana statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas, dan teknik pengambilan jenis sampel dan populasi yang dilakukan secara random. Sugiono tahun 2012. Di mana dalam statistik inferensial ini akan kami adakan uji parametrik dan non-parametrik. Baiklah, sekian presentasi proposal kuantitatif yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.